Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Dewasa Septiana Rusniratama dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretapian 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu moving block dan fixed block. Yang pertama ada peta jalan. Peta jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara dua stasiun yang berdekatan dan berurutan. Peta jalan kemudian dibagi menjadi peta blok. Untuk peta blok sendiri merupakan bagian dari peta jalan yang dibatasi oleh dua buah sinyal. Dua kereta api tidak diizinkan berada dalam satu blok untuk menjaga kereta api saling terpisah pada jarak yang cukup aman untuk berhenti jika terjadi kondisi darurat. Nah, untuk peta blok sendiri dibagi menjadi fixed block dan moving block. Yang pertama adalah fixed block. Fixed block merupakan suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi peta jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu, di mana hanya ada satu kereta dalam satu blok. Fixed block berada di sepanjang jalur kereta api dengan jarak tertentu tergantung headway kereta api. Fixed block terdiri atas sistem blok tertutup dan sistem blok terbuka. Fixed block saat ini diterapkan untuk operasi kereta komuter Jabodetabek, KA jarak jauh atau long distance, kereta bandara, dan LRT Sumatera Selatan. Moving block. Moving block yaitu suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi peta jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang ada di depannya. Moving block berada di sepanjang jalur kereta api dan sarana. Indikator sinyal berada di kabin. Hubungan dengan sarana menggunakan frekuensi radio. Moving block saat ini diterapkan untuk operasi pada MRT Jakarta dan direncanakan diterapkan pada LRT Jabodetabek. Perbedaan fixed block dan moving block dari aspek penempatannya. Untuk fixed block di sepanjang jalur KA dengan jarak tertentu tergantung headway kereta api. Untuk moving block di sepanjang jalur KA dan terhubung dengan peralatan di dalam sarana menggunakan frekuensi radio. Ditinjau dari pemasangan. Untuk fixed block, yang pertama dipasang pada tiap batas block section. Yang kedua, marka dilengkapi dengan plat identifikasi. Untuk moving block, yang pertama dipasang di sepanjang jalan kereta api dan di kereta api yang berupa peralatan radio komunikasi. Yang kedua, antena untuk radio komunikasi pada kereta api dipasang di bagian atap depan dan belakang dengan sistem ganda atau duplicated. Ditinjau dari teknis operasi. Untuk fixed block yang pertama, peralatan blok elektrik pada blok terbuka otomatis maupun tidak otomatis harus mampu mengunci rute berlawanan dari stasiun sebelah sehingga rute ke peta blok yang sama tidak dapat terbentuk. Yang kedua, harus mampu mengendalikan perubahan aspek dua sinyal blok otomatik yang berdiri berurutan di depan sinyal yang bersangkutan. Yang ketiga, penggunaan peralatan blok elektrik. Yang pertama, blok semi otomatik digunakan di jalur tunggal dan ganda, dan blok otomatik digunakan pada jalur ganda. Untuk moving block, peralatan moving block dilengkapi dengan radio komunikasi minimal harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, menggunakan radio digital, menggunakan multifrekuensi, menggunakan access control, menggunakan sistem keamanan data atau data encryption. Nah, di sini saya ada satu buah video menerangkan apa itu CDC. To understand the benefits of CDTC, we need to talk about traditional fixed block signaling. On a fixed block signaling system, the railroad is divided into blocks to keep trains a safe distance apart. Blocks are electrically distinct segments of the line and can vary in length. Nah, di sini menerangkan tentang fixed block signaling. Fixed block signaling ini terdapat beberapa blok seperti ini, seperti yang ada di video. Depending on the speed and geometry of the segment, when a train is detected in any part of the block, that block is considered Nah, ketika occupied. The signaling system kereta berjalan melewati pada blok ini, blok akan teridentifikasi warna merah atau menyatakan bahwa pada blok ini bahwa ada kereta yang lewat atau sedang berhenti. thus keeps the train behind it at a safe distance by prohibiting. Nah, ketika ada kereta lain yang lewat, maka jarak aman ini akan dikendalikan oleh fixed block sendiri. Karena fixed block sendiri sudah ada jarak aman untuk satu peta blok berada pada satu peta blok ada dua kereta api. movement
into an occupied or buffer block. This Nah, ketika pada jarak aman, blok yang bertanda hijau ini akan terbuka yang menandakan kereta boleh lewat. Apabila blok yang berwarna kuning ini atau buffer ini menandakan bahwa kereta pada jarak tidak aman. safe distances enforced by stop arms which can activate the brakes of a train if it tries to move into one of these blocks. It's a very safe system, but there are many limitations. First, there's no precise location or speed control. We never really know where the train is. Kelemahan dari basic block sendiri yang pertama tidak ada presisi lokasi dari kereta sendiri. Yang kedua tidak ada presisinya kecepatan kontrol dari kereta api. And we're limited in our ability to control the speed of a train. Not knowing exactly where a train is means we can't safely operate them. Yang ini berarti kereta tidak bisa beroperasi sangat dekat atau pada jarak yang lumayan dekat. More closely together, so we can't increase the number of trains when ridership grows. Secondly, the fixed block system is very complicated in terms of. Nah, untuk infrastruktur dari fixed block sendiri sangat rumit dan sangat sulit untuk dikendalikan. It takes a massive amount of wayside signals, cables, power, and other ancillary equipment to operate the system. Implementing CBTC solves all of these issues. CBTC uses a moving block system that is under centralized control. With CBTC, we continuously know every train's location. Nah, jadi ketika kereta ini menggunakan CBTC, maka pada satu petak blok atau pada jarak yang cukup dekat, mereka bisa berjalan bersama-sama. Karena di sini sudah ada identifikasi sinyal jarak dekat. Seberapa sih jarak dekat itu untuk jarak aman sebuah kereta api dengan kereta api yang lainnya, atau dengan kereta api yang satu dengan kereta api depannya, atau kereta api satu dengan kereta api yang ada di belakangnya. Direction of travel and speed. This precision allows. Dan ini pun juga bisa untuk mengendalikan kecepatan dari kereta api sendiri. Trains to travel together more closely and with increased safety. Kita bisa melihat perbedaannya. Untuk CBT sendiri, kita bisa melihat bahwa kereta ini bisa berdekatan atau berjalan bersamaan dengan kecepatan yang sama dan jaraknya cukup dekat. Untuk fixed block sendiri, jaraknya cukup jauh dan kita tidak bisa untuk mengontrol kecepatan dari kereta satu dengan kereta yang di depannya. Being able to reduce the space between trains means we can provide more trains per hour when ridership warrants it. The wayside infrastructure needed for CBTC is also much simpler. Less maintenance is required because there are. Infrastrukturnya untuk CBTC pun sangat simple. Jadi kemungkinan akan diterapkan di beberapa kereta api yang kemungkinan bisa dipasangkan untuk CBTC. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.